Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Taegukgi atau The Brotherhood of War yang dirilis pada tahun 2005. Film ini sangat seru untuk ditonton. Tapi sebelum itu, jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Film ini diawali dengan adanya penggalian korban perang Korea, di mana ditemukan jenazah tentara yang diindikasi bernama Lee Jin-seok. Ternyata saat pihak militer menghubungi keluarganya, dia masih hidup, dan Lee Jin-seok berasumsi bahwa itu adalah kakaknya yang bernama Lee Jin-tae. Karena penasaran, dia kemudian ingin pergi ke tempat penggalian tersebut bersama dengan cucunya. Sebelum pergi, dia melihat kenangan foto bersama keluarganya dulu serta sepatu yang dibuat oleh kakaknya. Kilas balik ke tahun 1950 di kota Seoul, Korea Selatan. Korea Selatan baru merdeka. Terlihat seorang penyemir sepatu yang bernama Lee Jin-tae yang memiliki seorang adik yang bernama Lee Jin-seok yang merupakan seorang pelajar. Mereka terlihat sangat akrab. Saat mereka hendak pulang, mereka berpapasan dengan Yong-seok yang merupakan sahabat mereka. Singkat cerita, mereka sudah di rumah. Ibu mereka adalah seorang penjual mie yang sehari-hari dibantu oleh Yong-sin, di mana Jin-tae dan Yong-sin saling mencintai dan beberapa saat lagi akan melangsungkan pernikahan. Singkat cerita, perang Korea berkecamuk dan pecah, di mana pria yang berusia 18-25 tahun wajib untuk ikut wajib militer dan menjadi tentara untuk melawan komunis, yaitu Korea Utara. Jin-seok yang sudah berusia 18 tahun terpaksa ikut wajib militer tersebut, dan kakaknya yang mengetahui Jin-seok ikut wajib militer menyuruhnya dan menyusulnya untuk mengajaknya pulang. Tapi sayang, semua terlambat. Bahkan akhirnya mereka berdua ikut wajib militer. Cerita berpindah di mana perang sudah berkecamuk dan membuat semuanya panik, terutama Jin-seok yang ternyata memiliki penyakit asma. Di sini, Jin-tae meminta izin kepada pimpinan pasukan untuk memulangkan Jin-seok karena dia masih pelajar dan memiliki penyakit asma dan belum berpengalaman tentang perang. Akan tetapi permintaan itu ditolak. Ada syarat jika Jin-tae ingin memulangkan adiknya, yaitu dengan meraih medali kehormatan. Medali kehormatan dapat diraih dengan banyaknya panggilan tugas dan untuk seorang pahlawan yang berjasa. Jin-tae pun menyanggupi. Jin-tae kemudian terus berjuang untuk mendapatkan medali kehormatan dengan banyak melakukan misi berbahaya, sehingga harapannya adiknya bisa pulang. Lalu mereka dapat kabar bahwa pasukan Korea Utara telah mengisolir jalur persediaan, sehingga mereka tidak mendapatkan pasokan makanan dan minuman. Hal ini membuat pasukan pesimis dan banyak yang mati. Akan tetapi Jin-tae dia kemudian menyerukan untuk menyerang pasukan Korea Utara agar mereka bisa dapat kembali mendapatkan persediaan. Suatu malam, mereka menyerang pasukan Korea Utara. Mereka berhasil memenangkannya dan banyak mendapatkan pujian. Mereka mendapat kabar bahwa pasukan Amerika telah berhasil mendarat di Korea Selatan. Jin-tae menjadi sangat populer. Akan tetapi, adiknya menilai Jin-tae sudah berubah, bukan seperti yang dulu. Jin-tae sekarang hanya menginginkan medali kehormatan untuk memulangkan adiknya dan tidak memikirkan nyawa teman-temannya. Tentara Korea Selatan dan Amerika terus menggempur pasukan komunis. Di sana terlihat ada beberapa pimpinan pasukan komunis. Pasukan kedua diperintahkan untuk menangkap pimpinan komunis itu hidup-hidup. Akan tetapi, dengan cerobohnya, Jin-tae mencoba menangkapnya sendiri agar mendapatkan medali kehormatan. Saat hampir berhasil menangkap komandan komunis itu, Jin-tae kewalahan dan temannya membantunya.
Akan tetapi akhirnya temannya mati dan Jin Tae tidak memperdulikan hal itu. Hal ini kemudian membuat Jin Seok semakin membenci Jin Tae, meskipun niat Jin Tae untuk memulangkan adiknya dengan mendapatkan medali kehormatan. Cerita berlanjut di mana mereka menemukan sebuah desa dan sudah terlihat bahwa semua penduduk di desa tersebut dibantai oleh komunis. Mereka kemudian menyerang komunis dan membantai para komunis. Saat di sebuah bunker, terlihat beberapa tentara komunis yang tersisa dan Jin Tae memerintahkan mereka untuk dibunuh. Akan tetapi di sana terdapat Yong Seok dan Jin Seok berhasil menghentikan pasukan Korea Selatan untuk membunuh Yong Seok dan teman-temannya. Beralih cerita di mana Jin Seok dan Yong Seok berbincang-bincang mengenai keadaan keluarganya di Seoul. Ternyata di sana sudah dikuasai komunis. Mereka dipaksa untuk menjadi tentara komunis dan Yong Shin sering ikut rapat komunis untuk mendapatkan jatah makanan. Mereka lalu mendapatkan kabar bahwa pasukan PBB yang dipimpin oleh Jenderal MacArthur telah mengkonfirmasi kemenangan. Akan tetapi Jin Tae tidak mempercayai hal itu karena dia mendapat kabar bahwa pasukan Cina bergabung dan akan menyerang Korea Selatan dan Amerika. Jin Tae yang sudah banyak berjasa dalam perang Korea lalu diberikan medali kehormatan. Akan tetapi adiknya tidak suka dengan hal itu dan membenci Jin Tae yang sudah sangat berubah. Singkat cerita, mereka mendapat kabar bahwa seluruh pasukan yang ada di wilayah Korea Utara diperintahkan untuk mundur dikarenakan sekitar 100.000 pasukan Cina sedang dalam perjalanan untuk menyerang. Hal itu terjadi, semuanya panik dan teman Yong Seok mencoba kabur dan membunuh penjaga. Akibatnya, Yong Seok dan teman-teman yang lainnya ditembak mati. Jin Seok sangat sedih akan kematian Yong Seok. Keesokan harinya, Jin Tae diberikan medali kehormatan. Sementara itu, Jin Seok pergi ke rumahnya di Seoul untuk melihat keadaan ibunya. Jin Tae yang mengetahui Jin Seok ke Seoul bergegas menyusulnya. Saat Jin Seok sudah sampai di rumahnya, menemukan Yong Shin dan tiba-tiba sekelompok pemuda anti komunis menangkap Yong Shin dan membawanya. Saat Jin Seok yang mencoba menghentikan dia, malah ikut dibawa oleh sekelompok pemuda itu. Adik-adik Yong Shin yang melihat hal itu mencoba mengejar mereka. Saat Jin Tae sampai di rumahnya, dia diberitahu oleh adik-adik Yong Shin bahwa Yong Shin dan Jin Seok telah dibawa oleh pemuda anti komunis. Ternyata di sana, semua orang yang telah ikut menjadi anggota komunis dihukum tembak mati. Saat Yong Shin ingin ditembak mati, Jin Tae tiba-tiba datang dan terjadilah perkelahian di tempat itu yang akhirnya menewaskan Yong Shin. Kemudian, karena Jin Tae dan Jin Seok membunuh pemuda anti komunis, mereka diinterogasi dan Jin Seok dipenjara. Jin Tae lalu menyuruh adiknya untuk dibebaskan dengan ditukar dengan medali kehormatan. Akan tetapi, pimpinan itu tidak memperdulikan hal tersebut. Tiba-tiba, pasukan komunis menyerang. Jin Tae berusaha untuk mengancam dan menyuruh pimpinan itu untuk membebaskan adiknya. Tetapi malah pimpinan itu menyuruh untuk membakar penjara. Jin Tae yang sangat marah mencoba masuk ke penjara dan melihat penjara sudah hangus terbakar dan hanya menyisakan pulpen milik adiknya. Kemudian Jin Tae membunuh pimpinan itu dan bergabung dengan komunis. Tapi ternyata Jin Seok masih hidup. Saat kebakaran itu terjadi, ia diselamatkan oleh temannya. Jin Seok dikabari bahwa kakaknya telah beralih menjadi komunis. Sepertinya sudah tidak memperdulikan kakaknya lagi. Tetapi saat melihat isi surat wasiat kakaknya, dia berpikir bahwa kakaknya mengira dia mati akibat kebakaran di penjara tersebut. Jin Seok memutuskan untuk ikut kembali ke medan perang dan berusaha membawa kakaknya kembali. Saat itu, dia menyerahkan diri ke pasukan komunis agar dapat bertemu Jin Tae. Akan tetapi, Jin Tae mengatakan bahwa adiknya sudah mati. Kemudian, Jin Seok dibawa oleh pasukan komunis untuk dipertemukan dengan kakaknya. Akan tetapi, serangan pasukan Korea Selatan dan Amerika telah pecah. Di sana, terjadi pertempuran yang hebat. Saat pasukan gabungan Korea Selatan dan Amerika sudah mau menang, muncul pasukan bantuan dari Cina. Dan di situ ada Jin Tae. Lalu Jin Tae bertemu dengan Jin Seok dan terjadilah perkelahian hebat antara kedua saudara tersebut.
Jin Seok berusaha menyadarkan Jin Tae dan akhirnya Jin Tae tersadar bahwa adiknya masih hidup. Jin Tae lalu menyuruh adiknya lari dan Jin Tae akan menyusulnya sambil memberikan pulpennya. Tetapi Jin Seok memberikan pulpen itu kembali dan ingin Jin Tae pulang bersamanya. Akhirnya Jin Tae mengorbankan diri dengan cara membabi buta menembaki semua pasukan Cina dan dia akhirnya tewas di tempat itu. Cerita lalu berpindah ke masa di mana mayat Jin Tae yang sudah menjadi tengkorak ditemukan bersama dengan pulpen adiknya, dan adiknya terlihat sangat sedih serta bercampur bahagia karena sekian lama baru mereka bisa bertemu kembali walau dalam keadaan yang berbeda, dan film pun selesai. Kesimpulannya, film ini menceritakan seorang kakak yang ingin menyelamatkan adiknya dari peperangan walau dengan banyak hal yang harus dikorbankan. Itulah kisah film Taekwondo.